Om Swastiastu. Tribuners, semeton Tribun Bali, sempat terjadi kelangkaan gas LPG di Bali hampir 3 bulan dan puncaknya di bulan Agustus 2025 kemarin. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana progres di bulan September ini, apakah masih langka atau sudah lancar dan normal kembali. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh Disperindak Bali dan juga Pertamina untuk mengatasi kelangkaan gas LPG di Bali ini. Sebelumnya kami sudah menghadirkan Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen YLPK Bali dan juga Ketua Komisi 3 DPRD Bali. Dan kali ini kami menghadirkan Kabid Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Disperindak Bali, Ibu Ida Ayu Putriani. Navigator Bu. Beci, sehat. Sehat ya. Sehat. Rahayu ya. Rahayu Pak. Di tengah kelangkaan gas LPG kemarin tetap semangat ya. Tetap semangat Pak. Tetap supaya semangat. Mencari solusi dan solusi untuk mengatasi kelangkaan. Ya. Kemudian hadir juga Branch Manager 4 Bali Pertamina, Bapak Siko Aldilah Syahtian. Sehat ya Bu. Navigator Pak. Sehat. Sehat ya. Senang di Bali nih. Ya, semangat terus. Semangat terus untuk menjaga Bali. Menjaga Bali, terutama terkait gas LPG. Terkait gas, ya. betul. Oke, Bu Dayu dan Pak Siko, kita tahu bersama ya bahwa kemarin-kemarin ini isu gas LPG langka ini menjadi sorotan ya bagi masyarakat Bali, terutama karena memang ini menyangkut halayak orang banyak kan gitu. Sampai sudah sempat dipanggil sama Komisi 3 kan gitu di DPRD Bali, bahkan sudah sampai ke tingkat pusat nih isunya kan gitu. Nah, yang ingin saya tahu mungkin terkait gas LPG ini, mungkin apakah sudah mulai kembali normal, sudah lancar kembali atau masih terjadi kelangkaan Bu? Oke, makasih Pak Komang. Jadi kalau kita pantau saat sekarang kondisinya sudah berangsur-angsur normal, sudah lebih baik dibandingkan dengan bulan kemarin. Ini juga terbukti dari jumlah pengaduan masyarakat itu sudah semakin menurun seperti itu. Jadi bulan September ini sudah lebih membaik kondisinya. Untuk distribusinya juga semakin lancar. Di awal bulan September ini, setungkaru lah kalau udah lebih baik ya. Jadi pengaduan pun sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Dari Pertamina sendiri gimana Pak Siko melihat pemantauan dari sejauh ini? Apakah benar yang dibilang Ibu Dayu? Senada dengan yang disampaikan Bu Dayu Pak Komang, bahwa kami sudah memonitor dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Itu kami pantau stok di level pangkalan, itu berada di level yang sangat aman sih sebenarnya Pak. Ya, jadi berangsur-angsur memang sudah mulai pulih, masyarakat juga sudah mulai lebih mudah mendapatkan LPG 3 kg dibanding periode sebelumnya di awal Agustus sampai pertengahan. Stoknya sudah mulai tersedia gitu. Iya, sudah mulai tersedia. Dan tidak habis dalam 1 hari, Pak. Kalau kemarin kan mungkin dalam beberapa jam sudah stoknya sudah menipis di pangkalan gitu. Pantauan sekarang sampai sore masih tersedia. Apa karena pengaruh panic buying juga di kemarin? Betul, itu juga ada kontribusi juga Pak, panic buying masyarakat nih ketika ini kan biasanya kebutuhannya hanya satu, karena biasanya ngelihat di warung terdekat atau di pangkalan terdekatnya ada kan dia hanya beli satu. Kalau dalam kondisi kayak gini biasanya dia punya tabung 4, beli 4. Langsung 4 beli. Langsung 4. Jadi yang lain nggak kedapatan. Yang lain nggak kebagian jadi. Iya. Nah kemarin kan juga sempat bikin kegiatan pasar murah seperti itu. Pasar murah, operasi pasar. Itu cukup berdampak positif ya, membantu untuk mengatasi kelangkaan ini. Pastinya Pak. Jadi artinya kalau misalkan sudah ada indikasi kelangkaan di masing-masing daerah, kemudian perangkat daerah yang berwenang itu memberikan informasi ke Pertamina, dengan gercep juga pihak Pertamina memberikan distribusi untuk penyiapan gas LPG 3 kilo ini. Jadi dalam bentuk pasar murah, operasi pasar, seperti itu. Di mana aja kemarin sempat pasar murahnya Pak? Kemarin sih lumayan ya, kami ada total dari awal tahun atau bulan Agustus saja sih sampai ke angka 50 titik ya, se-Bali ya Pak Komang. Jadi sebenarnya positifnya adalah yang pertama memastikan bahwa distribusi itu langsung dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan. Sehingga ketika pasar murah itu kan tujuannya ya oke, dapat laporan di daerah tertentu ada di pangkalannya misalnya sering kehabisan, kan pasti ada
efek dari panik buying tadi kan, ketika kita lakukan pasar murah itu kan ada ketentuannya. Jadi nanti satu nik hanya dapat satu tabung, sehingga memecah gitu supaya semua kebagian dulu, baru nanti kita normalisasi penyaluran di pangkalannya. Seperti itu Pak Komang. Nah, ngomong-ngomong terkait kelangkaan ini Budaya sama Pak Siko, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab kelangkaan ini di Bali khususnya terkait gas LPG ini, dan ini rasanya sudah seringkali juga terjadi kelangkaan. Gimana Ibu? Kalau saya melihat, dan ini juga sudah didiskusikan ya kemarin dari hasil pertemuan kemarin sudah ada sama Bapak DPR RI Komisi 6, kemudian kita juga kemarin dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR Provinsi Bali. Jadi memang kita rangkum semuanya, ada beberapa indikasi kenapa terjadi kelangkaan. Yang pertama, kalau saya bisa melihat dari data ya, mungkin nanti data dari Pertamina juga, kita melihat kota Bali ini. Kota Bali tahun 2025 itu memang ada penurunan Pak. Oh, ada penurunan. Ada penurunan kalau kita bandingkan dengan realisasi 2024. Walaupun penurunannya tidak begitu signifikan, tetapi ini bisa juga menjadi salah satu faktor. Penurunannya kalau tidak salah itu adalah 2,4%. 2,4%. Iya, 2,4%. Kota 2025 dibandingkan dengan realisasi 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa tadi disampaikan oleh Pak Siko ya, panik buying ini Pak ya, begitu ada berita viral seperti itu, jadi masyarakat sudah langsung, saya beli 2, punya tabung 3 atau 4, mereka panik gitu. Jadi itu juga menyebabkan, jadi tidak kebagian di tempat masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga distribusinya mungkin yang belum sepenuhnya tepat sasaran, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa faktor juga, kita juga lihat Bali ini sebagai daerah pariwisata. Jadi kebutuhan atas gas LPG ini otomatis akan sejalan dengan pertumbuhan usaha mikro. Jadi usaha mikro yang menumpang daripada daerah pariwisata ini kan tumbuhnya juga signifikan tahun ini gitu. Jadi ini juga gas 3 LPG ini juga dimanfaatkan untuk masyarakat usaha mikro seperti itu. Jadi beberapa faktor ini juga bisa menjadi kontribusi kenapa terjadi kelangkaan. Dan satu lagi mungkin ada ya penimbunan seperti itu ya, yang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mungkin yang juga ikut berkontribusi terkait dengan hal ini. Mungkin itu kacamata dari kami dan hasil dari pembahasan dengan Bapak DPR kemarin. Kalau kuota untuk Bali sendiri itu bisa dikurangi, kenapa Bu? Ada ininya mungkin Bu? Atau ini kuotanya pas sudah berdasarkan data dari mana gitu untuk kebutuhan masyarakat Bali? Kalau data digit berapa besar kota kita 2025 itu kalau tidak salah itu 231 metrik ton ya. Tapi secara digit ini adalah kewenangan dari ESDM nanti. Bagaimana perhitungan dan apanya mungkin ada indikator-indikator yang bukan di kewenangan Disperindak. Tetapi sekali lagi bahwa pemerintah daerah dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bali tentu mendapatkan input informasi ataupun kebutuhan di masing-masing kabupaten kota. Jadi berdasarkan atas kebutuhan ataupun usulan dari kabupaten kota, kemudian pemerintah Provinsi Bali melakukan usulan kembali ke pemerintah pusat. Tapi penetapannya adalah berdasarkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Seperti itu. Nah, terkait kuota ini Pak Siko kan kemarin kita juga sama Pak Ketua Komisi 3 DPRD Bali menyatakan bahwa setelah bertemu dengan Pertamina kemudian Disperindak juga instansi terkait bahwa nanti akan ada usulan untuk menambah kuota ke pemerintah pusat. Mungkin kan nggak itu kalau dari si Pertamina melihatnya itu penambahan kuota untuk masyarakat Bali nanti? Kalau dari sisi Pertamina sih ya sebenarnya Pertamina ini kan penerima penugasan Pak Komang penerima penugasan melalui pemerintah di Kementerian SDM, Dirjen Migas, Direktur Jenderal Migas, bahwa memang tadi angka yang disebutkan 231.000 metrik ton itu adalah angka penugasan kami di tahun 2025. Nah, pada kenyataannya sebenarnya sampai dengan bulan Juli kami sudah menyalurkan lebih dari kuota sih sebenarnya, di atas 3% dari kuota sampai dengan Juli Pak. Apple to apple sampai dengan Juli. Nah, kami juga melaporkan ke Kementerian ke Dinas SDM ya di provinsi bahwa ini potensi kuota ini akan terlampaui. Nah, itu juga disampaikan pada saat forum di rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Bali bahwa
jika memungkinkan diusulkan untuk penambahan kuota karena sampai dengan Juli kita sudah ada potretnya sudah akan melebihi kuota, sehingga nanti kebutuhannya kita evaluasi lagi sampai dengan akhir tahun, Pak. Kalau memungkinkan atau tidak, yang harapan kami pasti kami harap bisa ada tambahan, Pak Komang ya. Sehingga sesuai dengan kebutuhan Bali ya. Sesuai dengan kebutuhan. Karena hitung-hitungannya dari angka yang tadi itu mungkin bulan Desember awal sudah habis, Pak. Kalau dengan angka tadi. Apalagi disampaikan Ibu Dayu tadi kan daerah pariwisata pertumbuhannya mengikuti perkembangan pariwisata. Mungkin nanti akan memperhitungkan itu juga, Pak ya. Karena ini kan ada usaha-usaha mikro yang betul yang belum usaha mikro, kemudian tapi usaha penduduk. mikro seperti itu masih bisa pakai gas LPG 3 kg. Masih bisa, Pak. Masih bisa. Jadi ini usaha mikro yang benar-benar masih benar-benar dia usaha mikro. Jadi untuk gas 3 kilo ini ada peruntukannya. Yang pertama adalah untuk rumah tangga, kemudian untuk usaha mikro, kemudian petani dan nelayan yang berhak. Sudah diatur juga di dalam Perpres 70 dan 71 2021 ya. Bahkan di tabung gasnya kan sudah ada tulisannya. Ya, masyarakat miskin. Tapi di lapangan kan masih sering juga kita lihat ya, mungkin dari hasil pemantauan dari Pertamina maupun di Sprindak masih ada Horeca itu kan, hotel, restoran dan kafe catering yang memakai ini. Gimana Ibu melihat ini? Kalau kemarin kita melakukan pengawasan, pengawasannya biasanya melibatkan semua multisektor ya Pak ya, melibatkan seluruh perangkat daerah yang ada korelasinya dengan pengawasan 3 kilo ini, LPG 3 kilo juga mengajak Pertamina, kemudian dengan Hiswana Migas seperti itu. Memang kita lihat mulai tahun 2024 ya Pak. Ya. Jadi kalau misalkan hotel-hotel berbintang ya sudah tidak digunakan lagi gas 3 kilo karena mereka ada pakai saluran pipanisasi. Ya seperti itu. Tetapi mungkin kemarin kita sempat melihat juga ada mungkin kafe yang masih belum mungkin teredukasi. Jadi pada saat itu pengawas kami bersama dengan OPD terkait itu kita memberikan surat peringatan dan juga sudah secara diberikan solusi langsung oleh Pertamina yaitu dengan trade-in ya Pak. Jadi tukar tabung seperti itu Pak. Dari 3 kilo ke 12. Kalau kafe atau ke 50 betul. Kan ada juga yang 5 kilo ya Bu ya? Ya 5,5 kilo. Itu diperuntukkan untuk yang 5 kilo? 5,5 kilo yang ya. omsetnya lebih kecil, lebih rendah mungkin Pak ya. Jadi mungkin dia kan kalau 12 kilo terlalu berat untuk kalau pesan dia bawa. Sebenarnya kami punya kemudahan sih Pak. Jadi yang pertama betul tadi menindaklanjuti ketika ada restoran atau kafe yang masih menggunakan LPG 3 kg. Kami minta supaya ada pembinaan dari pemerintah daerah. Kemudian kami sarankan untuk penukaran tabung. Nah kami juga langsung menindaklanjuti itu. Kami juga memudahkan, misalnya nggak harus bayar karena beli tabungan lumayan ya Pak ya, yang 12 atau 55. Tukarkan aja yang 3 kilonya, tukarkan dengan bright gas. Produk kita namanya bright gas Pak, yang pink 55 dan 12. Kemudian setelah itu apabila alasannya berat nih kalau beli yang 12. Nah, jadi kami ada kemudahan. Kalau berat tinggal call ke call center kami Pak. Sekarang ada free ongkir juga. Jadi udah nggak ada alasan sebenarnya untuk sulit gitu mendapatkan itu. Jadi kami bersedia untuk mengantarkan dari agen-agen kami Pak. Jadi Pertamina ini bertugas mengatasi permasalahan. Pak. Dan nggak kalah sama Pegadaian Pak ya. Memberi kemudahan ya. Memberi kemudahan Pak. Jadi nggak ada alasan lagi. Jadi Pegadaian juga ya. Betul. Nggak ada alasan lagi berat gitu tabungnya gitu Pak. Nah terkait distribusi Pak Siko, seperti apa sih pengawasan dari Pertamina ini kan? Tadi juga disinggung sama Ibu Dayu bahwa ada distribusinya yang mungkin kurang tepat gitu kan. Seperti apa pengawasan untuk distribusi dari Pertamina sendiri? Jadi sebenarnya kita cerita dulu rantai distribusinya ya Pak. Kalau bicara distribusi kita cerita dulu rantai distribusi bahwa rantai distribusi LPG kita spesifik ke LPG 3 kg yang subsidi, bahwa kami punya terminal LPG Pak. Terminal LPG. Itu yang ada di Manggis. Itu semua kebutuhan satu provinsi Bali itu disuplai dari terminal Manggis. Nah di sana itu nanti ada mobil skid tank yang kapsul, itu mobil milik SPBE, Stasiun Pengisian Bulk LPG. Nah itu akan dibawa ke titik-titik SPBE. SPBE di kita itu ada 20 SPBE ya Pak ya, untuk yang subsidi. Nah SPBE ini sebenarnya barangnya masih milik kita Pak, masih milik Pertamina. Jadi SPBE hanya bertugas untuk melakukan pengisian. Pengisian LPG ke tabung-tabung. Nah tabung-tabung itu yang masuk dari yang dibawa oleh agen. Tabung-tabung kosong dibawa oleh agen. Kita sering melihat di jalan itu adalah truk warna merah dengan ada papan
informasi itu nama agennya siapa, nah itu masuk ke SPBE Pak. Kemudian dilakukan pengisian oleh SPBE, keluar SPBE itu langsung distribusi ke pangkalan. Ke pangkalan ya. Jadi pangkalan inilah titik distribusi akhir dari rantai distribusi LPG 3 kg. Di pangkalan ini itu bisa langsung melayani tadi sektor konsumen yang berhak, rumah tangga untuk memasak, usaha mikro juga untuk memasak, kemudian nelayan atau petani yang sasaran, yang ada konversi dari BBM ke gas. Berikut juga ada ketentuan untuk warung atau pengecer Pak, tapi kami dapat penugasan itu maksimal 10% dari alokasi pangkalannya. Jadi sebenarnya warung atau pengecer ini belum ada aturan, cuma sudah muncul nomenklaturnya yaitu subpangkalan. Pangkalan ini kan berkontrak resmi Pak ya, ada hitam di atas putih dengan agen, dan agen juga ada kontrak dengan Pertamina. Jadi pengecer itu nggak termasuk ya Pak? Jadi pengecer itu memang sampai dengan saat ini belum muncul aturannya Pak, sehingga belum ada juga aturan yang mengatur harga jual di pengecer ini belum muncul, alokasinya berapa juga baru tadi ya surat dari penugasan di Kementerian SDM kepada kami maksimal 10% dari alokasi pangkalan. Seperti itu sih Pak. Nah ini Pak Siko ramai juga di media sosial bahwa ada oknum-oknum yang bermain di SPBE itu untuk terkait distribusi ini. Gimana Pak Siko menanggapi ini? Kalau kami menanggapi SPBE ini sudah ada prosedur ya Pak ya. Yang pertama, kalau dianggap menjual langsung, SPBE tidak punya hak menjual langsung Pak. Karena rantai distribusi itu kan dari SPBE hanya mengisikan ke agen Pak. Nah, agen baru distribusi ke pangkalan. Dan itu sudah ada audit, sudah ada stok opnam juga setiap bulan bahwa kami yang tadi kami sampaikan bahwa di SPBE ini masih barang Pertamina Pak. Jadi fee-nya atau biaya atau untuk SPBE ini itu hanya biaya pengisian Pak. Kami hanya membayarkan untuk biaya pengisian ke SPBE. Jadi barangnya masih barang kami Pak. Dan ketika masuk berapa, terus sisa berapa ketika habis pengisian, kami ada lakukan stok opnam. Seperti itu. Jadi yang mungkin nanti itu bisa kita sama-sama mengaudit SPBE ya Pak ya, kalau misalnya ada indikasi-indikasi itu gitu. Nah, kalau dari agen-agen sendiri ada datanya Pak Siko yang untuk di Bali ini yang masuk ke SPBE itu untuk mendapatkan? Semuanya ada Pak, semuanya ada. Jadi SPBE ini kan kita juga untuk melakukan pemetaan Pak ya, karena masing-masing wilayah demografinya berbeda-beda, sehingga kita akan bagi agen mana yang mengisi di SPBE mana, itu kita sudah tentukan memang. Ya itu ada, tidak semua misalnya satu SPBE ini melayani semua agen tidak Pak, karena ini terkait tadi pemetaan untuk distribusi wilayah mana tadi Pak. Jadi hanya bisa saja satu SPBE hanya melayani 10 agen misalnya. Kalau di Bali ini kan datanya ada 123 agen LPG subsidi ya Pak ya, di seluruh Bali ya. Yang lumayan banyak di Denpasar memang 24 agen gitu. Kalau SPBE tadi ada 20 titik. Ada nggak kendala di distribusi yang dihadapi Pertamina sejauh ini yang bisa menyebabkan akhirnya berakibat pada kelangkaan itu Pak? Kalau dari distribusi kami bisa katakan tidak ada kendala Pak, karena tadi yang disebutkan dari terminal LPG sampai ke pangkalan itu angkanya sudah ada di sistem kami dan sesuai dengan kuota atau penugasan yang ditugaskan kepada Pertamina. Kalau secara distribusi paling hanya akses jalan yang macet ya Pak ya, kendala jalan yang macet. Tapi secara stok, secara penyaluran dari hulu ke hilir itu tidak ada kendala di Pertamina. Gitu sih Pak. Nah, kalau Ibu Dayu gimana melihat ini Bu terkait pengawasan distribusi dari pemerintahan sendiri Bu? Ada yang menyebut ada pengawasan yang kurang agak lemah gitu. Gimana Ibu melihat ini Bu? Tadi kita sudah sempat sampaikan ya, artinya distribusi gas kita 3 kilo ini yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Siko, kita melihat bahwa dari distribusi agen ke pangkalan itu memang sesuai dengan kuotanya, tidak ada pengurangan seperti itu. Nah, terkait dengan pengawasan, ya tentu ada beberapa indikator ya Pak Komang. Misalkan indikatornya kita memang kita akui memang keterbatasan SDM, juga sistem informasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita memang sudah berbenah, artinya ke depan kita juga ingin mengajak masyarakat juga, ayo kita sama-sama melakukan pengawasan. Jadi hari ini sesuai dengan hasil rapat kemarin, kita mengundang seluruh
kabupaten kota. Jadi karena pengawasan itu tidak hanya di level provinsi, tetapi langsung ke kabupaten kota. Kita sudah membentuk forum komunikasi. Forum komunikasi. Ya, forum komunikasi yang di sana akan dilibatkan oleh Perbekel dan kepala desa terkait. Oh, sampai di kepala desa mungkin? Sampai kepala desa. Jadi ini percontohan dari Kota Denpasar kemarin. Jadi kenapa kita bentuk seperti itu, tidak hanya memberikan informasi di mana masyarakat bisa membeli gas di pangkalan resmi. Jadi keuntungannya kenapa masyarakat bisa membeli di pangkalan resmi itu harganya headnya adalah 18.000 sesuai dengan Pergub 63 tahun 2022. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ada informasi-informasi, kemudian ada kelangkaan ataupun ada indikasi-indikasi gitu. Jadi di forum itu juga bisa disampaikan langsung. Atau ada call center pengaduan juga ada dari Pertamina dan jalur resmi dari pemerintah seperti itu. Jadi ke depan kita akan lebih memperanaktifkan semua stakeholder sampai pada masyarakat untuk ikut memantau barang yang bersubsidi nih Kenten Pak Komang. Biar tepat sasaran Bu. Iya, Nah, dari Pertamina sendiri apa langkah-langkah yang dilakukan untuk memperlancar distribusi ini supaya tidak lagi ada kendala? Tadi kan dari Pemprov sudah menyampaikan akan membentuk forum komunikasi gitu. Dari Pertamina sendiri seperti apa Pak Siko? Sebenarnya saya jelaskan dulu yang distribusi ya Pak ya, bahwa distribusi ini kami kan sudah secara digitalisasi Pak. Kami sudah lakukan itu. Kita punya aplikasi namanya Merchant Apps Pangkalan. Merchant Apps Pangkalan ini adanya di titik pangkalan Pak, titik akhir dari distribusi. Mungkin Pak Komang pernah dengar bahwa sekarang beli LPG harus menunjukkan NIK. Iya, betul. Menunjukkan saja ya Pak ya sebenarnya ya, nggak itu harus berlaku sekarang apa 2026 nanti? Sebenarnya yang sudah berjalan sih Pak, sudah berjalan. Tapi mungkin pemerintah mungkin akan lebih memantapkan itu ya. Jadi yang sekarang ini berlaku adalah harus diinputkan NIK-nya Pak oleh pangkalan apabila ingin membeli LPG 3 kg. Nah, itu diinputkan di MAP tadi. Jadi setiap pangkalan itu berapa dia dapat tabung wajib semuanya diinputkan. Kalau tidak diinputkan berarti kita harus lihat ada real stoknya yang tersisa di pangkalan Pak. Jadi ketika dia sudah input semua, misalnya hari ini dapat 10 tabung, kita lihat di digitalisasinya ada 10 NIK misalnya, berarti dia sudah habis hari ini Pak. Kalau dia tidak input harusnya ada stok ya Pak ya. Nah itu sebenarnya pengawasan level awal Pak dari Pertamina. Nah pengawasan selanjutnya kami lakukan inspeksi mandiri juga Pak, bahwa tetap sebenarnya kenapa tadi kita memerlukan pengawasan ini dari seluruh stakeholder, bahwa kalau kami bergerak secara random itu mungkin tidak efektif ya Pak ya. Nah, kalau dari masukannya dari masyarakat kan kami akan lebih efektif. Mana nih yang ada indikasi-indikasi penyaluran tersebut tidak tepat sasaran. Sebenarnya dari hal itu kita sudah banyak mem-PHU juga pangkalan Pak. Nah, tercatat ada 64 kemarinnya. Untuk tahun ini saja ada 64. PHU bisa dijelasin Pak mungkin? Kita sudah mencabut izin. Jadi ada pemutusan hubungan usaha dari pangkalan tersebut atas laporan-laporan apabila memang kedapatan yang pertama pangkalan tersebut tidak menjual LPG-nya untuk masyarakat sekitar Pak. Terus dijualnya kemana Pak? Nah ini biasanya tidak ada wujudnya Pak. Berarti kan ini bisa jual. Jadi yang terbiasa kita lihat tuh kan fasing Pak. Dia membawa dengan menggunakan armada pick up misalnya, terus dia menjualnya muter-muter gitu Pak di jalanan. Nah ini kan berarti tidak sesuai Pak, karena itu salah satu pelanggaran dari karena penugasan pangkalan ini kan sebenarnya kenapa kita petakan di masing-masing wilayah, karena itu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat sekitar saja Pak, di radiusnya pangkalan, sehingga kalaupun dia harus keluar, tadi ada ketentuannya kembali ke maksimal 10% Pak. Jadi ketika dia dapat 50, artinya yang boleh dikirim keluar 5. Dikirimkan itu pun ke warung atau pengecer kan. Maksimal 10%. Jadi 90%-nya harusnya melayani masyarakat sekitar. Nah, indikasi-indikasi ini yang kami harapkan munculnya dari masyarakat Pak. Sehingga kita kemarin yaitu bersama-sama ya Bu ya, membuat forum komunikasi itu sebenarnya ide bersama, bahwa yang pertama masyarakat juga harus mengawasi. Jadi kami tunjukkan dulu nih pangkalan resmi kami di rantai distribusi akhir kami di pangkalan, kami sebarkan ke seluruh masyarakat. Bahkan sekarang di Denpasar sudah setiap desa sudah mempublish melalui sosial media juga,
lokasi-lokasi pangkalan tadi, Pak. Di Denpasar udah ada berapa pangkalan resmi ya, Pak? Denpasar itu hampir 1.000, Pak, sebenarnya. 1.000, Kalau lihat pemetaannya dengan Denpasar yang nggak terlalu luas ini kan harusnya sudah lebih dari cukup ya, Pak ya. Tinggal bagaimana kita sama-sama mengawasi itu di lapangan. Jadi sudah disampaikan sampai ke level masyarakat. Nanti masyarakat kan harusnya, berarti saya jatahnya nih harusnya di pangkalan ini nih. Karena sekarang kami juga punya program One Village, One Outlet, Pak. Satu desa, satu outlet. Jadi satu desa pasti ada pangkalan. Nah, di Denpasar ini nggak mungkin ada desa yang nggak ada pangkalannya. Jadi semua kebutuhan kami sudah mapping, setiap desa atau kelurahan ada pangkalannya. Nah, nanti tinggal masyarakat nih, berarti saya harus belinya ke pangkalan A misalnya. Nah, kalau sehari-harinya masyarakat beli di situ kan pasti tahu, Pak, bahwa operasional kebutuhannya di sini dia ada untuk melayani kami semua. Nah, apabila ada indikasi misalnya hari ini tidak ada nih, tiba-tiba kok kami nggak terlayani, pasti kan udah muncul duluan dari masyarakat, Pak. Tinggal lapor ke call center kami 135 atau melalui perbekal atau lurahnya tadi ya, Pak ya. Sehingga lurah tadi infokan ke forum komunikasi kami. Dari Pertamina pasti kami akan lakukan normalisasi. Jadi sebelum ada panik buying, sebelum ada isu-isu langka, kami sudah bergerak duluan, Pak, untuk mengamankan kuota atau alokasi di daerah tersebut. Pelanggaran-pelanggaran dari pangkal itu selain yang tadi Pak Siko sebutin, ada lagi, Pak? Yang paling umum itu sih, Pak. Karena umumnya canvassing, Pak. Jadi mungkin ini tanda kutip pangkalan bermain gitu ya? Iya, tanda kutip pangkalan ini kemana-mana ini ya. Ini kan pasti indikasinya gitu ya, Pak ya. Nah, ada kecenderungan masyarakat jarang membeli gas LPG ini di pangkalan, lebih di warung, Pak ya. Sudah di warung atau pengecer. Dan harganya pun kan sudah di luar head itu kan. Betul. Headnya kan 18.000 di pengecer bisa, kalau di Denpasar ya kalau nggak salah tuh mungkin sekitar 22.000 paling kecil kayaknya. Sudah ada kalau 25, lagi aman tuh, Pak. Kalau lagi aman 22. Kalau lagi panik-panik kalau lagi agak lada 25 bisa 27 gitu. Gimana itu, Pak? Jadi nggak bosan-bosannya, Pak, kami edukasi ke masyarakat bahwa tadi yang kami sampaikan di awal, warung pengecer ini kan bukan distribusi resmi kami, sehingga memang kami tidak menutup rezeki ya, Pak ya. Orang kalau menutup, pangkalan dilarang, waktu Februari kejadian, Pak ya, rame ya gitu ya. Sebenarnya ada ketentuan tadi, maksimal 10% dari alokasi pangkalan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita memastikan bahwa harga jual LPG ini kan tetap di 18.000, Pak. Kalau di warung lapornya, kami beberapa awal kalau ada indikasi-indikasi kekurangan stok di lapangan, pasti munculnya dari warung, Pak. Warung harganya 25 gitu kan. Nah, kami kan nggak bisa nindak, Pak. Tapi kalau laporannya pangkalan ini jualnya nggak 18.000, tapi 20.000, pasti kami bisa nindak, Pak. Kalau pangkalan gitu kan, karena ada aturannya, Pak. Sedangkan pengecer jual 30.000 pun tidak ada benturan aturan yang berlaku gitu, Pak. Sehingga kami edukasi masyarakat, ini kami sajikan datanya, titik-titik pangkalan, alamatnya, alamat lengkapnya, titiknya ada, memastikan bahwa di titik itu ada pangkalan, belilah di situ, Pak. Gitu. Sehingga nanti kalau ada indikasi-indikasi tidak sesuai ketentuan, kami bisa menindak pangkalan tersebut. Nah, kalau budaya gimana melihat itu, Bu? Ini fenomena pengecer ini, Bu, dengan harga di luar ketentuan. Dari pemerintah provinsi sendiri, ada nggak ya upaya yang bisa dilakukan gitu untuk mungkin sama ya pengawasan? Terkait dengan ini artinya kita terus melakukan edukasi, artinya masyarakat ini akan terbiasa ya, terbiasa untuk membeli di pangkalan resmi seperti itu. Karena sekarang jumlah pangkalan, kemudian di mana titik-titik pangkalan itu sudah dipublish oleh pemerintah kabupaten kota juga sesuai dengan wilayahnya. Jadi sebenarnya masyarakat dengan kita terus melakukan edukasi dan sosialisasi, masyarakat juga diuntungkan. Satu sisi terkait dengan stoknya aman di pangkalan. Kemudian yang kedua, harganya pasti lebih sesuai dengan head gitu. Juga kita di pemerintah Provinsi Bali terkait dengan hal ini, kita hanya bisa mengatur terkait dengan harga head di pangkalan saja, sesuai dengan rantai distribusi yang memang hanya sampai di di pangkalan. Nah, kembali lagi di pengecer ini yang memang secara ketentuan regulasinya belum ada ya secara resmi seperti itu. Juga kita hanya sekarang mengedukasi dan membiasakan masyarakat untuk membeli di pangkalan resmi. Seperti mungkin ke depan ada pemikiran atau rencana untuk bagaimana ini melakukan pengawasan juga di pengecer ini dari Disperindak maupun dari Pertamina, biar tidak ini kan bisa karena mereka tidak tersentuh gitu kan, tersentuh aturan, bisa leluasa memainkan harga gitu.
Kalau pengawasan ke pengecer bukan di ranah kewenangan sebenarnya Pak Komang. Kita hanya bisa seperti tadi disampaikan oleh Pertamina Pak Siko, sebenarnya canvassing ini ya 10%. Jadi memang masyarakat sebenarnya titik-titik di Denpasar terutama itu sudah di desa ini ada beberapa jumlah pangkalan seperti itu. Tinggal menginformasikan, jadi masyarakat itu terbiasa membeli di pangkalan. Jadi pengawasan kami memang satu ke agen, kemudian sampai ke pangkalan. Kalau ke subpengecer istilahnya atau ke warung-warung yang artinya belum menjadi kewenangan kita di pemerintah provinsi. Mungkin salah satu solusinya seperti yang disampaikan Pak Siko juga tadi, bahwa memperbanyak pangkalan-pangkalan sampai ke tingkat-tingkat desa, sehingga masyarakat membelinya ke pangkalan, tidak lagi ke pengecer ya. Karena kenyataannya memang harga melambung itu di pengecer. Dan memanfaatkan situasi gitu ya. Lagi langka. Tapi kadang masyarakat juga, budaya sama Pak Siko, ketika mereka tidak dapat gas LPG, di pengecer berapapun dibeli gitu. Tapi logikanya gini Pak, kami harapkan kenapa masyarakat itu selalu beli ke pangkalan, jadi kan bisa mengawasi tadi Pak. Sebenarnya kan alokasinya warung atau pengecer ini dari mana gitu kan? Pasti dari pangkalan kan Pak. Jadi kalau kita sudah sesuai ketentuan semua, pasti yang di warung ini akan terbatas. Jadi masyarakat itu pasti dapat di pangkalan ketika warung ini nggak ngambil kan Pak, nggak ngambil terlalu banyak lah gitu ya. Kalau ngambil sewajarnya kan kita pasti distribusinya juga kebantu ya Pak ya. Karena warung pengecer ini kepanjangan tangan pangkalan betul. Cuma kan ketika nanti, loh kok ini kami masyarakat harusnya dapat di pangkalan ini malah nggak dapat. Nah itu kan pasti yang memanfaatkan kan yang tadi ya Pak ya, memborong atau membeli terlalu banyak jatahnya warga sekitar. Seperti jadi itu. kalau ada pangkalan misalnya lebih dari 10% di distribusinya ke pengecer tuh otomatis ada kami sanksi Pak. Pasti kami sanksi dengan itu merupakan temuan, dan ketemuan itu biasanya ada pengembalian nilai subsidinya Pak. Oh, ada Iya, jadi yang di atas 10% jika disalurkan di atas 10% itu selisihnya itu menjadi temuan audit, dan itu pengembalian nilai subsidi ke negara Pak. Jadi kami tidak dibayarkan subsidinya. Seperti selain itu pencabutan usahanya selain PHU tadi. Pencabutan hubungan usaha. Kalau dari agen yang melanggar tadi Pak, kalau agen lebih ke pengembalian nilai subsidi ya. Karena kan sebesar apapun penyalahgunaan yang dilakukan, ketika itu jadi temuan audit, maka agen mengembalikan nilai subsidi, sehingga yang disalahgunakan tadi dianggapnya barang non subsidi Pak. Seperti itu. Sejauh ini penindakan terhadap pangkal ini seperti apa Pak Siko? Apakah sudah ada benar-benar ditindak gitu karena pelanggaran tersebut? Kami tadi sudah menyampaikan angkanya Pak, banyak pangkalan yang sudah kami PHU, dan kami juga ke depan akan lebih memberdayakan BUMDes mungkin Pak ya. BUMDes atau sekarang ada Koperasi Merah Putih juga. Nanti kita akan evaluasi sama-sama. Mudah-mudahan ini juga salah satu solusi dari pemerintah untuk bahwa kebutuhan di masyarakat ini oleh desanya juga diantisipasi ya Pak ya. Jadi nanti kami akan evaluasi nanti BUMDes mana saja, Koperasi Merah Putih mana saja yang bisa kami kerjasama sebagai pangkalan resmi, seperti itu Pak. Rencana mulai kapan Pak memperbanyak pangkalan-pangkalan ini sampai masuk ke desa-desa? Sudah mulai Pak. Kami sudah mulai, Denpasar sudah mulai, di kabupaten kota lain sudah mulai juga. Hanya mungkin kalau dari koperasi ini banyak yang belum siap dari sisi sarfasnya Pak. Dari sisi masih baru, betul, karena masih baru. Jadi kami juga lebih memanfaatkan ke BUMDes yang sudah lebih jalan sebelumnya Pak ya. BUMDes, cuma kalau nanti ada Koperasi Desa Merah Putihnya juga, kami akan evaluasi Pak. Pasti kami sudah jalan. Kami sudah mulai survei Pak. Di Bali ini ada 600 titik lah koperasi desa se-provinsi Bali ya Pak ya. Kami sudah lakukan survei mana saja yang perlu kita lakukan. Sambil ngopi Bu. Nah, berarti ini Bu Dayu artinya kan sudah mulai lancar lah distribusi gas LPG ini. Nah, langkah-langkah ke depan dari Pemprov sendiri seperti apa Bu ini biar menjaga kelancaran ini Bu? Ya seperti tadi kita akan gencarkan terus edukasi dan sosialisasi terkait dengan penggunaan gas LPG 3 kilo yang tepat sasaran.
Kemudian kita juga akan memperketat lagi dari sisi pengawasan. Pengawasan dari yang melibatkan semua stakeholder, ya itu OPD terkait dan juga masyarakat tentunya ya, masyarakat. Artinya informasi lebih cepat gitu, artinya kita dapat informasi dari masyarakat untuk sama-sama kita tindak lanjuti seperti itu. Misalkan ada kelangkaan ataupun seperti yang sampaikan tadi ada indikasi-indikasi pelanggaran itu penimbunan lebih, ya ada penimbunan seperti itu ya. Artinya kan ada kewenangan-kewenangan dari instansi yang berwenang terkait dengan hal itu. Sekali lagi kita adalah bekerja berbareng gitu ya, artinya bersama-sama. Jadi kami juga dari pemerintah Provinsi Bali tentu sangat mengharapkan sekali peran serta dari masyarakat untuk sama-sama mengawasi gas LPG yang bersubsidi ini Kenten Pak Komang. Nah, ini kan kasus kelangkaan gas LPG ini kan berulang-ulang misalnya. Bahkan ada yang menyebut seperti sudah menjadi langganan gitu, tradisi. Sekarang langka, besok normal lagi, kemudian langka lagi kayak gitu. Ketika pengawasan ketat, isunya rame, dia akan normal lagi. Tapi ketika kita mungkin pengawasannya mulai agak menurun dan isunya juga mulai rame lagi, gasnya hilang lagi. Gimana Pak Siko maupun Ibu Dayu menyikapinya? Kalau dari Pertamina sih tadi forum ini yang kebentuk ini tidak hanya bekerja pada saat kondisi kelangkaan saja, Pak. Sehingga tadi ketika ada indikasi-indikasi sebelum terjadinya sebelum warga teriak-teriak lah, Pak. Kan kalau warga sudah paham mau beli di mana pasti udah dia lapor bahwa di sini kondisinya kok kurang, misalnya kurang distribusikan, pasti kami akan normalisasi terlebih dahulu sambil kami lakukan evaluasi apa ya di mana yang ada misalnya ada salah sasaran atau penyalahgunaan. Mungkin kami bisa lebih cepat, Pak, sebelum meluas gitu. Kalau belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya kan sudah meluas dulu, Pak. Jadi dari titik ini nggak lapor, meskipun kami sudah ke sana, tapi daerah lain sudah mulai muncul gitu, Pak. Lagi. Sehingga kalau sudah muncul bersama-sama di sosial media, itu pasti panic buying yang berkontribusi lebih. Jadi sekarang Pertamina tidak mau lagi menunggu viral dulu gitu ya? Iya. Jadi maksudnya forum yang dibentuk tadi itu, ayolah masyarakat gitu sama-sama sebelum benar-benar tidak ada stok di lapangan, laporkan ke kami gitu. Sehingga kan tidak terjadi yang ini, Pak. Iya. Lebih besar lagi. Kalau dari Ibu gimana, Bu? Ya sama, Pak, artinya forum komunikasi yang baru kita bentuk ini ya, itu bisa lebih efektif ke depan seperti itu. Jadi informasi-informasi terupdate itu kan sebenarnya wilayah-wilayah itu yang paling tahu itu kan masyarakat. Jadi dari solusi seperti tadi ada operasi pasar, ada extra dropping, seperti itu tetap kita berikan solusi. Kedepannya yang harapkan memang ini kita kerja berbareng-bareng gitu. Peran serta masyarakat. Ya, kami juga komitmen dalam melaksanakan pengawasan itu. Jadi tidak pada saat seperti sekarang lancar kita tidak mengadakan pengawasan, kita juga selalu komitmen setiap bulan itu kita memang sudah melakukan pengawasan. Tetapi karena wilayah kita di Bali ini pangkalannya juga jumlah pangkalan cukup besar, ya dalam kesempatan ini forum komunikasi ini bisa lebih efektif ke depannya untuk memberikan informasi yang update seperti ini artinya saling isi mengisi lah, Pak. Dari forum komunikasi tersebut memberikan informasi, kemudian dari pemerintah dan Pertamina pengawasannya tetap konsisten gitu ya. Tetap konsisten. Nah, ini kan juga ada indikasi kuat bahwa tadi Ibu sempat singgung ada oknum-oknum yang melakukan penimbunan, kemudian ada kan indikasi pengoplosan seperti itu. Maka juga polisi kemarin sudah sempat menangkap meskipun baru satu itu, Pak. Gimana Pak Siko melihat ini terkait pengoplos ini dari sisi Pertamina ini? Kalau dari sisi kami kan wewenang kami di distribusinya ya, Pak ya. Distribusi atau nanti bagaimana pangkalan melayani. Kan ujungnya nanti ada di sistem digitalisasi tadi, Pak. Nah, pengawasan kami diperketatnya di sana sebenarnya di pangkalan. Sehingga kami harus benar-benar dapat memastikan bahwa pangkalan itu menjual sesuai dengan sektor konsumen yang dapat menerima subsidi LPG 3 kg ya, Pak ya. Nah, kemudian ada yang memungkinkan lagi adalah betul saat ini memang sudah menginputkan NIK untuk setiap pembelian tabung LPG 3 kg. Namun memang sampai dengan saat ini belum dibatasi sih, Pak. Tapi ada pembatasan secara
kesisteman bahwa kami tuh di MAP itu dibatasi maksimal masih 15 sih Pak, 15 tabung per bulan. Tapi di tim audit kami kan banyak Pak ya, dari BPK juga mengaudit, dari Dijen Migas juga mengaudit. Apabila ada level tidak wajar dalam konsumsi NIK 1 bulan, itu pasti jadi temuan Pak. Nah kalau sudah temuan tadi itu pasti agen harus mengembalikan nilai subsidinya. Nah temuan nilai kewajarannya adalah saat ini 6 sampai 10 Pak. Per KK per bulan. Nah di sini yang pasti kita akan monitor di sistem kami. Jadi NIK itu nggak sembarang dimasukin kan Pak. Nah, ada keterbatasan juga, ada level kewajaran juga dari kami di sana sih Pak. Sehingga untuk kalau asal input NIK kan artinya NIK siapapun di input nih Pak, tapi barangnya keluar kemana kan kita nggak tahu. Gitu. Dari sisi itu mungkin kita akan lakukan pemenahan. Kalau dari pengoplosan, nah itu Pak, kalau NIK-nya nggak sesuai kan berarti kemana nih kan? Kalau kemana kan bisa jadi larinya ke penimbunan, bisa jadi larinya kemana gitu kan? Yang kita evaluasi di NIK-nya tadi Pak. Nah, terkait penindakan untuk misalnya ada kasus-kasus seperti pengoplosan itu mungkin Pertamina turun nggak di sana berperan, atau mungkin ada pihak kepolisian dalam hal ini? Jadi dari beberapa kasus pengungkapan ya Pak ya, kami pastikan teman-teman kepolisian apakah ada dari hasil sidiknya, dari penyidikannya ada pangkalan atau agen yang terlibat. Sejauh ini sih tidak ada secara langsung agen atau pangkalan yang terlibat ya Pak ya, karena pengakuan mungkin dari polisi kami dapat laporannya itu ngecer tadi Pak, ngambil dari pangkalan ini berapa, ngambil dari pangkalan ini berapa, sehingga secara sistem tidak ada selisih antara input NIK dengan tabung yang keluar gitu Pak. Iya. Yang sudah ini kan di masyarakat juga banyak yang yang mengungkap bahwa banyak mobil-mobil pick-up itu Pak, sampai ke jalan-jalan kecil itu yang membawa gas LPG 3 kg itu biasa mondar-mandir juga kan ada yang mungkin ada yang resmi, ada yang tidak resmi, seperti itu kan. Mungkin masyarakat juga belum paham gitu ya. Nah, ada nggak dari Pertamina mungkin memberi seperti informasi itu bahwa untuk membedakan mana yang mungkin resmi, mana yang tidak resmi gitu. Mungkin di sini juga bisa nanti peran masyarakat kan, kalau misalnya ada yang ikut mengawasi juga ya Pak ya. Mengawasi juga, ini mencurigakan nih gitu kan, bisa mungkin. Ya, jadi yang pertama kami punya armada resmi agen Pak ya. Kalau armada resmi agen kan itu truk berwarna merah, itu ada papan papan nama agen tersebut, itu yang masuk ke SCBE. Nah kalau ada mobil merahnya sama, tapi nggak ada papan resminya, itu bisa dicurigai mungkin mobil di luar armada milik agen kami Pak. Kemudian yang kedua, kami kan di Bali ini kan tidak semua aksesnya lebar Pak ya jalannya. Agen juga memerlukan yang namanya mobil pick up misalnya untuk mendistribusikan ke wilayah-wilayah yang lebih kecil, terpencil gitu. Nah kami juga akan nanti pasang stiker nanti Pak. Akan ada stiker resmi bahwa ini adalah angkutan resmi dari agen ke pangkalan. Nah selain itu nanti ini belum diimplementasikan sih Pak, tapi dalam waktu dekat mudah-mudahan September ini sudah selesai terpasang semua, kami akan informasikan. Selain armada yang ada stiker resminya itu adalah armada yang bukan resmi sebagai penyalur, gitu Pak. Bisa jadi milik pangkalan juga, namun kan harusnya pangkalan tidak melakukan itu Pak, karena pangkalan kan harusnya menjual langsung ke masyarakat sekitar seperti itu. Biar masyarakat juga paham. Betul. Ini mondar-mandir mobil pickup bawa gas LPG ini perlu dicurigai nggak ini? Bisa dilihat stikernya gitu ya. Tinggal dilihat ujungnya di mana. Karena biasanya ini seperti yang diungkap kemarin sama Polda kan, pelaku pengoplos itu pickup dan tempatnya tersembunyi seperti itu kan. Jadi mungkin ya sekali lagi bahwa pengawasan masyarakat juga sangat penting. Sangat penting betul Pak. Kami harapkan sekali itu Pak. Nah kalau dari Bu Dayu terkait oplos mengoplos ini gimana Bu, melihat dari pemerintah mungkin Bu? Karena ini kan sangat berpengaruh terhadap kelangkaan gas LPG ini. Kalau dari Tiang sendiri ya kan terkait dengan kewenangan Disperindak dalam hal ini sesuai dengan Permendag 36 2018, kita nikah hanya sebatas untuk merekomendasi mantan Pak Komang. Jadi merekomendasi untuk pencabutan sampai pencabutan izin
usaha kegiatan perdagangan seperti itu. Nah, sekali lagi terkait dengan ada tadi disampaikan ada penimbunan, pengoplosan dan lain sebagainya, sebenarnya masyarakat bisa melapor juga terkait dengan hal itu. Ada aparat yang bisa nanti melakukan tindakan karena ini ada sangkut paut terkait dengan pidana dan lain sebagainya. Itu sudah ada kewenangan dari pihak kepolisian dalam hal ini, Ki. Yang penting bahwa terkait kelangkaan ini kan ada dua ya kalau nggak salah, ada pengawasan dan penindakan seperti ya. Jadi pengawasan dilakukan oleh mungkin Pertamina dengan pemerintah provinsi, sementara penindakannya dari kepolisian gitu. Nah, mungkin Bu, ke depan seperti apa harapannya nih Bu? Setelah sekarang sudah mulai lancar, mulai normal, ke depan lagi nih seperti apa sampai akhir tahun, mungkin juga untuk tahun depan, supaya tidak lagi ada kasus kelangkaan gas di Bali ini. Bu. Baik, terima kasih Pak Komang. Jadi ke depan tentu kita sangat mengharapkan kita semua masyarakat kita. Jadi pemerintah kami tentu selalu dan berkomitmen untuk melakukan edukasi dan sosialisasi bahwa masyarakat ini bisa membeli LPG 3 kilo ini di pangkalan resmi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat juga diuntungkan dari sisi harga headnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentu kami pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini sangat mengharapkan peran serta daripada masyarakat untuk sama-sama kita mengawasi untuk penyaluran, kemudian distribusi ini, karena titik LPG ini kan ada di masing-masing wilayah. Jadi untuk informasi terkait dengan kelangkaan, kemudian informasi terkait dengan ada indikasi-indikasi di lapangan, tentu kami input informasi itu kita sangat harapkan dari masyarakat, sehingga kita bisa memberikan solusi dan kedepannya supaya kelangkaan ini harapan kita bersama tentu Pak Komang tidak ada terjadi lagi seperti ini ke harapan. Kalau dari Pak Siko? Kalau dari Pertamina sendiri sebenarnya kami sampaikan bahwa distribusi LPG ini dalam baik dari stok maupun volume itu dalam kondisi aman. Jadi tadi ketika ada indikasi-indikasi ada kekurangan stok, kami harapkan laporan memang munculnya dari masyarakat sehingga kami bisa gerak cepat. Salah satu solusi tercepat atau jangka pendeknya kan pasar murah atau normalisasi penyaluran itu, Pak. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak dapat langsung kebagian pada hari itu juga. Sehingga nanti kedepannya forum komunikasi ini juga kami harapkan berjalan secara efektif, tentu dengan dukungan masyarakat, Pak. Kalau masyarakat tidak melaporkan, pasti forum komunikasi kami juga tidak ada apa-apanya nih, karena tidak berjalan. Dan kondisi seperti ini kami harapkan juga laporan-laporan ini tidak hanya terjadi pada saat kelangkaan. Ini pada saat ya mudah-mudahan yang sekarang sudah kondisinya dalam kondisi aman, kami tetap memohon kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi. Kemudian pengawasan juga tetap kami lakukan, Pak. Kami punya jaringan distribusi sampai ke level pangkalan yang sudah kami distribusikan sampai level desa atau kelurahan. Kami juga minta dukungan dari Perbekel atau Lurah untuk sama-sama mengawasi pangkalannya setiap hari, karena alokasi pangkalan itu tiap hari, Pak, dikirim, Pak. Tiap hari dikirim. Mungkin ada yang 2 hari sekali, ya tidak masalah. Yang pasti setiap harinya pasti melihat ada kegiatan operasional penyaluran distribusi di pangkalan. Jadi dari situlah titik mula kita bisa lakukan tindak lanjut ketika ada apa-apa di lapangan. Seperti itu sih, Pak. Baik, terima kasih Bu Dayu, Pak Siko. Saya kira sudah jelas sekali dari penyampaian dari Bu Dayu dari Disperindak dan Pak Siko dari Pertamina, bagaimana kita bisa ke depan bisa mengatasi kelangkaan gas LPG ini, dan harapannya nanti tidak ada lagi kelangkaan gas LPG ya. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina, kemudian penindakan akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentu kita berharap juga pihak kepolisian lebih garang lagi untuk menindak oknum-oknum yang selama ini melakukan penimbunan maupun pengoplosan gas LPG ini, sehingga membuat gas LPG ini langka di masyarakat. Demikian Tribunus Semeton Tribun Bali. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.